Mengapa banyak orang terkejut dan menolak fakta bahwa Raja Aceh pernah Kristen? Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera. Ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera 01. Dan sebelum Anda menonton episode ini, kami berharap Anda menonton dulu di episode 50 supaya Anda mengerti apa yang akan kami ceritakan di sini. Dan mohon Anda bisa mendengar video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan mengetahui sumber-sumber validnya. Ingat teman-teman, kebenaran itu kadang memang menyakitkan, tapi itulah fakta. Oke, kita mulai. Pertama, pendidikan sejarah kita tidak netral. Sejarah Indonesia, apalagi yang menyangkut Islam dan Aceh, selalu ini diajarkan dalam bingkai tunggal. Aceh adalah Serambi Mekah, pusat Islam sejak dahulu kala. Maka begitu ada informasi bahwa seorang Raja Aceh, Kerajaan Pedir, pernah menjadi Kristen dan dalam jangka waktu yang tidak pendek itu dianggap mengganggu identitas religius yang sudah mapan. Namun di Aceh juga pernah ada kerajaan Buddha yang diakui tercatat di dalam banyak prasasti Tanjore di India, dan di Pedir juga diduga dalam buku Muhammad Yamin mengatakan bahwa dulu Pedir juga kerajaan Buddha, Hindu Buddha malahan. Itulah fakta. Yang kedua, fakta ini membentur kepercayaan kolektif. Banyak orang merasakan konflik batin karena mereka merasa Islam di Aceh sudah murni sejak awal. Tapi kadang mereka lupa bahwa kerajaan Buddha Lamuri yang jauh sebelum Islam datang berdiri ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Lalu informasi bahwa pernah ada salib berdiri di tanah Aceh terasa menghancurkan citra kesucian. Tapi kadang lupa sekali lagi bahwa kerajaan Buddha Hindu pernah hampir 1000 tahun di Aceh. 3. Kurangnya akses ke sumber primer. Karena sejarah ini hanya muncul dalam dokumen Portugis dan tidak diajarkan dalam kurikulum nasional atau kitab lokal. Maka reaksi awal publik adalah hoax. Ini pasti propaganda asing. Padahal justru kita sedang membuka pintu ke sumber asing yang selama ini diabaikan. Kadang kita bingung juga dibilang orang propaganda asing. Dokumen-dokumen selama ini di Aceh juga banyak dengan transkrip Tiongkok. Bahkan dari Turki. Turki juga asing. Terus juga dari Arab juga asing. Asing yang bagaimana dimaksud? Kalau asing yang masih dari Turki dan Arab masih dianggap sah. Tapi kalau dari Portugis, Belanda nggak dianggap sah. Itu nggak adil, bro. Itu bukan sumber sejarah namanya. Itu sumber pilihan. Itulah yang tidak bisa di dalam sejarah bangsa. Sejarah bangsa itu harus terima semua sumber, adil. Lanjut, keempat. Bangsa kita tak terlatih menghadapi sejarah yang tidak hitam putih. Kita lebih nyaman dengan narasi Islam datang dan langsung menang. Padahal tidak juga kan. Banyak pertarungan kan. Islam sama Islam bertarung kan di Aceh. Siapa yang menghancurkan kerajaan Samudra Pasai? Kesultanan Aceh Darussalam. Islam sama Islam. Itu kan fakta. Namun itu sepertinya tidak mau diceritakan. Seolah-olah seperti ini. Islam datang langsung menang. Tidak kan? Hindu Buddha juga terjadi pertempuran di sini. Lalu Kristen hanya dibawa penjajah dan tidak pernah diterima. Maka fakta bahwa kerajaan Pedir pernah punya raja Kristen yang bersekutu dengan Portugis dan baru kemudian dihancurkan oleh penguasa Islam Ali Muga Hadsa terasa seperti membalikkan tafsir sejarah yang selama ini dianggap suci. Lalu kenapa kita tak kaget Spanyol pernah Islam selama 800 tahun sebelum jadi Kristen? Karena sejarah Islam di Spanyol tidak mengancam identitas kita. Itulah ada kebanggaan peradaban zaman keemasan Islam di Eropa. Namun jika dibalik, bagaimana jika di buku sejarah Spanyol disebut bahwa Cordoba adalah pusat Kristen lalu dikuasai Islam selama 800 tahun?
Itu adalah kenyataan sejarah, bukan penghinaan, bukan propaganda, bukan hoaks. Maka jawaban simpelnya, kalau Spanyol pernah 800 tahun Islam, kenapa kita kaget kalau Aceh pernah 11-15 tahun menjadi Kristen, yaitu Kerajaan Pedir. Sejarah bukan soal malu atau bangga. Sejarah adalah soal jujur dan sadar diri. Karena tanpa jujur kita membangun identitas di atas ilusi. Sebagai catatan tambahan, Raja Ardel dari Pedir, Aceh menerima Kristen sekitar 1509, diduga sebenarnya sudah 1507. Berdasarkan dokumen Portugis dan penjelasan Dr. M. Adli Abdillah, pakar sejarah Aceh. Lalu Padro Tugu Salib memang didirikan di Pedir dan Alfonso de Alberquiu singgah ke sana karena sudah menjadi wilayah sekutu Kristen. Namun sekitar tahun 1520-an semua berubah setelah Ali Mugatsya menaklukkan Pedir dan mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam yang lebih luas. Mohon dibaca dari episode part 50 supaya mengerti catatan tambahan ini. Kenapa ini harus dibuka? Karena bangsa yang dewasa bukan yang hanya mau mendengar kisah heroik, tapi juga berani menghadapi babak sejarah yang rumit dan tak nyaman. Dan kalaupun benar ada masa ketiga Raja Aceh memeluk Kristen, itu bukan kehinaan, bukan pengkhianatan. Itu adalah bagian dari dinamika sejarah Nusantara yang luas dan penuh warna. Sejarah tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita belum lahir di zaman itu. Atuk-atuk kita pun belum ada di zaman itu. Tapi justru di sanalah letak kejujuran dan kedewasaan kita. Berani mendengar, menimbang dan belajar. Walau kadang tidak sesuai dengan rasa nyaman. Sebagai penutup, bangsa yang besar bukanlah yang selalu merasa benar, tapi yang berani melihat luka dan sisi gelap sejarahnya, lalu bangkit dengan pemahaman yang lebih utuh. Oke teman-teman, di link deskripsi informasi selanjutnya bisa dilihat tentang sumber primernya, siapa yang mengatakan, siapa yang menceritakannya ini, supaya Anda memahaminya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.